Pemirsa, jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno kembali bertambah. 2 korban melaporkan peristiwa yang mereka alami ke Barreskrim Polri. Kedua korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan rektor Universitas Pancasila datang didampingi kuasa hukumnya di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Mereka tidak hanya membuat laporan, tetapi juga berkonsultasi langsung dengan Direktorat PPA dan PPO Polri. Menurut kuasa hukum korban, peristiwa yang dilaporkan kliennya mencakup pelecehan verbal yang terjadi di salah satu mal serta pelecehan fisik yang terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2019 silam. Kedua korban yang melaporkan kali ini bukanlah pegawai Universitas Pancasila, melainkan pegawai swasta. Selain memberikan keterangan, para korban juga menyerahkan sejumlah bukti seperti rekaman CCTV dan pesan teks yang menguatkan laporan mereka. Nah, memang di awal kita sudah sampaikan bahwa ada 9 korban. 9 korban. Dan dari 9 itu kan baru 2 yang melapor, sekarang sudah ada 2 lagi. Jadi mudah-mudahan dengan tambahnya korban ini, penyidik Polda itu bisa yakin gitu bahwa ya memang benar ini memang peristiwa pidana dan dapat segera menentukan siapa tersangkanya. Yang tentu ya kami yakin tersangkanya adalah ET. Keterangan yang ahli berikan itu masih kurang tegas soal itu. Oleh sebab itu dari Mabes Polri dalam hal ini PPA itu sudah melakukan asistensi supaya ada penegasan lagi agar mereka lebih yakin. Lebih yakin bahwa ini suatu peristiwa pidana dan dapat menentukan segera. Proses selanjutnya kami sudah melakukan penyampaian terhadap Barreskrim Mabes bahwa setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ. Sebelumnya, mantan rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mantan stafnya RZ dan DF. Polisi telah meningkatkan status perkara dugaan pelecehan seksual tersebut ke tahap penyidikan, namun polisi belum menetapkan Edi sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam, pemirsa. Publik menyoroti gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Kedua pengacara yang diduga memberi suap 60 miliar ini kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gua kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan lek, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat.
Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ami-ami. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onsleg. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto. Salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara penyitaan moge milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain.
saya kayak di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil di sini, kalau nggak salah ya dipanggil di sini. Nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan untuk BB apa yang disita, ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar di kawasan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Eksekusi ini dilakukan sebagai perwujudan penegakan kedaulatan hukum. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang terdiri dari Kejaksaan RI, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat siang. Lahan yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mendiang DL Sitorus dan selama 18 tahun tak kunjung dieksekusi secara fisik, kini telah resmi diambil alih negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Kehadiran tim Satgas PKH ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan hukum serta kemaslahatan masyarakat. Ya, pada hari ini jaksa eksekutor telah melaksanakan eksekusi secara fisik terhadap lahan seluas 47.000 hektar berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 2642K 2006 tanggal 12 Februari 2007. Oleh karenanya terhadap putusan Mahkamah Agung ini telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, seluruh aset yang berhasil diambil alih rencananya akan diserahkan kejaksaan kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Usulan Solo menjadi daerah istimewa dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Informasinya usai jeda.